Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di persekutuan kita hari ini. Sungguh sebuah sukacita bisa kembali merenungkan kebesaran Tuhan bersama-sama. Hari ini kita akan merenungkan sebuah lagu pujian yang sangat indah dan penuh makna dari Kidung Jemaat nomor 225 yang berjudul Berkereta Awan Putih. Lirik pertamanya berbunyi, "Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tahtanya." Ayat ini langsung membawa kita kembali ke peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, seperti yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Bayangkanlah momen itu, murid-murid menatap ke langit, melihat guru dan Tuhan mereka terangkat, diselubungi oleh awan. Ini bukanlah sebuah perpisahan yang menyedihkan, melainkan sebuah proklamasi kemenangan. Kenaikannya adalah bukti bahwa misinya di dunia telah selesai dengan sempurna. Dia tidak kembali ke surga sebagai korban yang kalah, melainkan sebagai raja yang menang. Awan dalam Alkitab seringkali menjadi simbol kehadiran dan kemuliaan Allah. Saat Yesus naik berkereta awan putih, ini menunjukkan kemuliaan dan keilahiannya. Dia kembali ke tahtanya, tempat yang selayaknya baginya, di sebelah kanan Allah Bapa. Ini memberikan kita sebuah jaminan yang luar biasa. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang jauh atau tidak peduli. Dia adalah Tuhan yang pernah berjalan di antara kita, merasakan apa yang kita rasakan, dan kini Dia bertahta di surga, memerintah atas segala sesuatu. Apa artinya ini bagi kita sehari-hari? Artinya, apapun badai hidup yang sedang kita hadapi, kita punya raja yang berkuasa di surga. Saat kita merasa lelah, tertekan oleh masalah pekerjaan, keluarga atau kesehatan, ingatlah bahwa Yesus sedang duduk di tahtanya. Dia tidak terkejut, dia tidak panik, dia memegang kendali penuh. Kemenangannya atas maut dan kenaikannya ke surga adalah jaminan kemenangan kita juga. Selanjutnya, lirik ini mengatakan, "Bertelutlah tiap makhluk, tiap lidah pun mengaku, Yesus Tuhan semesta." Ini adalah gema dari Filipi pasal 2 yang menyatakan bahwa Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini bukan hanya sebuah harapan, ini adalah sebuah kepastian. Suatu hari nanti, semua orang, tanpa terkecuali, akan mengakui ketuhanan Yesus. Mereka yang mengasihinya akan melakukannya dengan sukacita, dan mereka yang menolaknya akan melakukannya dalam penyesalan. Ini adalah pengingat bagi kita. Apakah kita sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita sehari-hari? Bukan hanya dengan bibir, tapi dengan seluruh hidup kita. Mengakui Yesus sebagai Tuhan semesta berarti kita menempatkan Dia sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Keputusan kita, prioritas kita, cara kita memandang uang, pekerjaan, dan hubungan, semuanya harus tunduk pada ketuhanan Kristus. Apakah saat kita mengambil keputusan bisnis, kita bertanya, apa yang akan menyenangkan Tuhan Yesus? Apakah saat kita berinteraksi dengan orang lain, kita mencerminkan kasih-Nya? Inilah tantangan untuk membuat pengakuan iman kita menjadi nyata dalam tindakan. Lalu pujian ini berlanjut, "Penguasa dalam dunia dan malaikat dalam surga mengagungkan nama-Nya." Bahkan para penguasa dunia yang paling kuat sekalipun pada akhirnya berada di bawah kuasa Raja segala raja. Sejarah telah membuktikan kerajaan-kerajaan besar datang dan pergi, tetapi kerajaan Kristus tetap teguh. Para malaikat di surga yang menyaksikan kemuliaannya secara langsung tidak henti-hentinya mengagungkan nama-Nya. Pikirkan tentang ini. Jika para malaikat yang suci dan penguasa yang perkasa pada akhirnya harus tunduk kepadanya, betapa lebih lagi kita. Kadang kita terlalu mengagungkan hal-hal duniawi, kita mengagungkan kekayaan,
popularitas, atau kekuasaan. Lagu ini mengingatkan kita untuk mengkalibrasi ulang fokus kita. Satu-satunya yang layak diagungkan adalah nama Yesus. Mengagungkan namanya berarti kita hidup untuk kemuliaannya, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Saat kita berhasil dalam pekerjaan, kita berkata, "Puji Tuhan." Saat kita melewati masa sulit, kita tetap berkata, "Tuhan baik." Itulah artinya mengagungkan namanya dalam setiap situasi. Hidup kita menjadi sebuah panggung di mana kemuliaan Kristus dipancarkan. Kemudian ada panggilan yang sangat kuat. Yesus Raja Maha Kuasa, bersujudlah bangsa-bangsa dan menjadi muridnya. Ini adalah inti dari amanat besar. Kenaikan Yesus bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari misi gereja. Sebelum naik ke surga, dia berpesan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Menjadi murid bukan hanya sekedar percaya. Murid adalah seorang pengikut, seorang pelajar yang berkomitmen untuk menjadi seperti gurunya. Menjadi murid Kristus berarti kita belajar firman-Nya, meneladani cara hidupnya, dan mematuhi perintah-perintahnya. Ini adalah sebuah proses seumur hidup. Tidak ada jalan pintas untuk menjadi murid yang sejati. Ini membutuhkan komitmen, disiplin, dan kerendahan hati. Dan panggilan ini bukan hanya untuk individu, tapi untuk bangsa-bangsa. Ini menunjukkan jangkauan kasih Tuhan yang universal. Injil adalah untuk semua orang, dari setiap suku, bahasa, dan latar belakang. Sebagai muridnya, kita memiliki tanggung jawab untuk membagikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar kita, agar mereka juga dapat bersujud dan mengakui Yesus sebagai Raja. Bagian terakhir dari lagu ini adalah undangan yang penuh kasih dan pengharapan. Hai pedosa, serahkan hati, berimanlah, orang sakit orang miskin, haraplah. Disinilah kemegahan tahta surga bertemu dengan realitas penderitaan dunia. Yesus, Raja yang Maha Kuasa itu, tidak melupakan kita yang masih berjuang di bumi. Kepada siapa undangan ini ditujukan? Kepada pedosa, itu adalah kita semua. Tidak ada seorang pun yang terlalu jauh dari jangkauan kasih karunia-Nya. Undangannya sederhana, serahkan hati. Menyerahkan hati berarti mengakui kegagalan kita dan membiarkan Dia mengambil alih. Ini adalah langkah iman pertama yang paling penting. Kepada orang sakit dan orang miskin, Dia menawarkan harapan. Di dunia yang seringkali mengecewakan, di mana penyakit menggerogoti tubuh dan kemiskinan menekan jiwa, Yesus adalah satu-satunya sumber pengharapan yang sejati. Pengharapan dalam Kristus memberi kita kekuatan untuk bertahan. Dan dari manakah datangnya harapan dan sukacita ini? Lirik terakhir menjawabnya. Yang tersalib menyampaikan sukacita kedamaian, hidup baru yang kekal. Ini adalah jantung dari Injil. Raja yang kini bertahta di surga adalah anak domba yang pernah disalibkan bagi kita. Salib bukanlah sebuah kekalahan, tetapi kemenangan atas dosa dan maut. Melalui pengorbanannya di kayu salib, Dia memberikan kita 3 hal yang luar biasa. Pertama, sukacita kedamaian. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai dengan Allah yang tidak bisa kita usahakan sendiri. Kedua, hidup baru. Dalam Kristus, kita dijadikan ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita diberi kesempatan untuk memulai lagi dengan kekuatan dari Roh Kudus. Dan yang ketiga, yang kekal. Hidup baru ini bukanlah sementara, melainkan kekal. Kematian bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju kehidupan abadi bersama Dia yang kita sembah. Saudara-saudari terkasih, lagu Berkereta Awan Putih ini merangkum seluruh kisah Injil dengan begitu indahnya. Dari kenaikannya yang mulia, pengakuan universal akan ketuhanannya, hingga undangannya yang penuh kasih bagi kita semua. Yesus Kristus adalah Raja yang bertahta, namun Dia juga Juru Selamat yang tersalibkan. Dia Maha Kuasa, namun Dia peduli pada yang lemah. Hari ini, mari kita perbaharui komitmen kita. Mari kita sembah Dia sebagai Raja semesta alam dalam setiap aspek hidup kita. Mari kita hidup sebagai murid yang setia, membagikan kabar baiknya kepada dunia.
Dan mari kita pegang teguh pengharapan yang Dia harapkan, sukacita, kedamaian, dan hidup baru yang kekal yang hanya ditemukan di dalam Dia. Yesus Kristus adalah Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih telah bergabung dalam renungan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.